Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyampaikan kehendak-Mu bagi kami, dan tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Roh Kudus kiranya menguasai hati kami, menguasai suasana ini, sehingga kami mampu berkonsentrasi mendengarkan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Tuhan, kiranya tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, kuasa dan wibawa, sehingga hamba-Mu dapat mengerti maksud Tuhan, menyampaikannya dengan baik dan benar. Segala alat, segala kuasa, dan segala cara yang dipakai iblis untuk mengganggu kami dalam mendengarkan Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau berkenan menyingkirkan. Kami rindu hadirat Allah, kuasa dan kemuliaan Allah turun atas kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu sama-sama. Kita bersyukur bahwa kita kembali dipersekutukan untuk beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita membuka kitab 2 Tawarik pasal 16. Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya ulangi, 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dengarkan firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Ramah dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram, yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan menimpakan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Ia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga
beberapa orang dari rakyat. Ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, saya ulangi, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Demikianlah bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan dari kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita akan merenungkan firman ini dengan satu pokok renungan yang mengatakan gagal dalam keberhasilan. Saya ulangi, gagal dalam keberhasilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tema ini, ya kayak lucu, ya. Gagal dalam keberhasilan. Ya, kalau orang membaca, kalau ini dituliskan dan orang baca, ya ada beberapa kemungkinan muncul di pikiran orang. Ada orang yang berpikir bahwa ini tidak benar. Kenapa ada orang gagal nggak berhasil? Ya. Ada juga mungkin orang berpikir, ini mungkin salah ketik. Atau mungkin ada orang yang berpikir, mungkin ada kata yang hilang ini. Ya. Tapi sebenarnya tidak. Gagal dalam keberhasilan artinya bahwa ada orang yang berhasil tapi gagal mendapat yang baik. Ya. Dalam kehidupan kita, terkadang ada orang yang berhasil mencapai keinginannya, tapi apa yang dicapai dari keinginannya itu, ia tidak mendapatkan yang membuat dirinya lebih baik. Ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu dan berhasil mendapatkan itu, tapi apa yang didapatkan tidak membawa keuntungan baginya atau tidak membawa hidupnya mencapai kebahagiaan, mencapai sesuatu yang akan membuat dia lebih maju. Itu yang dimaksudkan bahwa gagal dalam keberhasilan. Dalam firman Tuhan tadi, ya, di sini juga dikisahkan tentang Raja Asa yang berhasil menggagalkan serangan dari Raja Israel, Raja Baesa. Ya. Dalam tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa di Yehuda, ya, Raja Israel, Raja Baesa dari Israel, kerajaan utara itu menyusun kekuatan untuk menyerang kerajaan Yehuda yang ada di sebelah selatan. Dalam usaha untuk mempersiapkan peperangan ini, Raja Baesa membangun benteng pertahanan di daerah Ramah. Ketika Raja Asa melihat apa yang dilakukan oleh Baesa ini sangat berbahaya, dia sudah mulai khawatir. Dia sudah mulai merasa bahwa kerajaannya ada dalam ancaman. Lalu apa yang dilakukan oleh Asa? Firman Tuhan tadi berkata bahwa Asa mengambil emas yang ada di rumah Tuhan.
Asa juga mengambil uang di rumah Tuhan dan mengambil emas dari perbendaharaan rumah raja. Kemudian emas dan uang ini dikirimkan kepada Raja Aram namanya Ben-Hadad sebagai satu suap supaya Raja Aram membantu Asa menyerang kerajaan Israel. Kemudian setelah emas dan uang ini dikirimkan oleh Asa kepada Ben-Hadad, Ben-Hadad setuju. Kemudian Ben-Hadad menyerang kantong-kantong pertahanan dari kerajaan Baesa, kerajaan Israel, dan berhasil. Setelah pertahanannya mulai diserang oleh Raja Aram, akhirnya Baesa mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pembangunan pertahanan, benteng pertahanan untuk dipakai berperang yang dilaksanakan di Rama. Dalam hal ini, taktik yang digunakan oleh Asa memang berhasil, karena Baesa tidak jadi menyerang dia. Politik yang digunakan oleh Raja Asa memang berhasil. Tetapi apa yang terjadi setelah dia berhasil menggagalkan serangan Israel? Dalam firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan kepada Hanani, Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang bernama Hanani untuk menyampaikan firman Allah kepada Raja Asa. Apa yang dikatakan? Hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan melalui Hanani, yaitu bahwa Raja Asa kehilangan berkat yang lebih besar. Raja Asa gagal mendapatkan berkat yang disiapkan Tuhan. Ketika Hanani datang kepada Raja Asa, Tuhan katakan melalui Hanani, engkau bodoh. Raja Asa, engkau bodoh. Mengapa? Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang lebih besar bagimu. Seandainya engkau mengandalkan Tuhan menghadapi persoalan engkau sedang hadapi selama ini. Seandainya engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat tentara Aram takluk kepadamu dan kamu akan mendapatkan jarahan yang lebih besar. Tetapi, Asa salah. Asa tidak mengandalkan Tuhan menghadapi tantangan. Asa tidak mengandalkan Tuhan menghadapi peperangan. Asa tidak mengandalkan Tuhan menghadapi satu tugas, satu pekerjaan yang akan dilakukan. Tapi dia lebih mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan tentara Aram. Mengandalkan persenjataan tentara Aram. Mengandalkan suap. Mengandalkan strategi politik. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan berkat yang lebih besar kepada Asa. Dari firman Tuhan ini, Allah juga mau menyampaikan kepada kita bahwa menghadapi tugas kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, kita sangat penting untuk mengandalkan Tuhan. Mengapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, memang kita akan menghadapi berbagai kesulitan juga. Jangan kita berpikir kalau mengandalkan Tuhan, kita bebas dari kesulitan. Tetap ada. Tapi yang membedakan ialah hasilnya. Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun dia sulit,
Tetapi setelah ia melakukan semuanya, mungkin ia mencucurkan air mata, tapi dia akan mendapat berkat Tuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pekerjaan kita, mengelola usaha kita, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam tugas kita, dalam pelayanan kita, dan dalam berbagai kegiatan lainnya, memang akan ada tantangan. Mungkin kita mencucurkan air mata, mungkin ada pengorbanan lain yang akan kita lakukan. Tetapi hasil setelah itu ialah berkat Tuhan bagi kita. Kegagalan orang memahami perjalanan hidup dalam mengandalkan Tuhan ialah terkadang orang berpikir kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, ya kita tidak akan susah apa-apa. Tetapi ada susahnya. Orang terkadang berpikir, oh kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita tidak akan sulit, semua gampang-gampang aja. Ya memang ada yang begitu. Ya. Tetapi ada hal-hal tertentu di mana di dalamnya memang kita harus berkorban, di mana di dalamnya memang kita harus betul-betul berjuang. Tapi kita mengandalkan Tuhan melakukan semua itu, maka Tuhan akan memberkatinya sehingga hasilnya baik. Tapi kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, ya, sudah setengah mati, sudah menderita, hasilnya lagi tidak memberi yang baik bagi kita. Itu sebabnya menjalani hidup kita, Tuhan katakan kita sangat penting mengandalkan Tuhan dalam hidup. Raja Asa gagal mendapatkan berkat Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan melalui persiapan peperangan dengan Raja Aram. Sebenarnya Tuhan sudah sementara ya mempersiapkan suatu masa di mana ya kerajaan Yehuda akan berperang melawan kerajaan Aram, dan Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan bagi kerajaan Yehuda. Tetapi ketika Asa salah mengambil tindakan, baru diperhadapkan dengan Raja Israel, dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Dia lebih mengandalkan uang, suap untuk minta bantuan orang, untuk minta kekuatan senjata, dan tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sini kesalahannya. Makanya Tuhan katakan kamu bodoh. Memang dia berhasil menghalau serangan Baesa. Memang dia berhasil menggagalkan. Tapi Asa tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Asa tidak mendapatkan berkat selain menggagalkan serangan Baesa. Padahal Tuhan katakan sudah ada yang disiapkan. Nah itu sebabnya menjalani hidup kita, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Yang pertama. Yang kedua, mengapa Raja Asa gagal dalam keberhasilannya? Yang kedua, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam ayat 9, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Setelah Raja Asa ya, melakukan kesalahan dan Tuhan mengutus hambanya untuk memperingatkan dia, memberitahu dia bahwa dia salah bertindak, tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Kembali Asa melakukan kesalahan. Ketika hamba Tuhan Hanani, yang dalam firman Tuhan tadi disebut pelihat, itu dalam Alkitab, ya, hamba Tuhan itu biasa disebut pelihat, biasa juga disebut nabi.
biasa juga disebut penyembung lidah Allah. Ya. Ketika Allah menyuruh hambanya, yaitu Hanani, untuk memberitahukan kepada Asa apa yang salah dilakukannya, untuk melayani Asa supaya kembali kepada kebenaran. Hanani datang melayaninya dengan menyampaikan firman Tuhan supaya dia kembali kepada kehendak Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Asa? Asa bukannya menerima pelayanan yang diberikan kepadanya, tapi dia menjadi marah. Marahnya kepada siapa? Marah kepada hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Ya, dan bukan hanya marah, dia berbuat jahat lagi. Ya. Selain dia kata-katai dengan kata-kata yang tidak layak, dia juga tangkap dan dia penjarakan. Ya. Lalu sebelumnya Tuhan katakan, ya, karena engkau telah berlaku bodoh dengan tidak mau mengandalkan Tuhan, maka mulai pada tahun ke-36 pemerintahannya, peperangan akan silih berganti terjadi di atas kerajaan. Ya. Jadi karena gagal dalam keberhasilannya, maka ya, dia tidak mengandalkan Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya, maka dia kehilangan damai. Kenapa? Ya, mulai saat itu Tuhan katakan peperangan akan terjadi di atas kerajaan. Artinya sewaktu-waktu mereka akan mengalami peperangan. Mengapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Hal yang berikut lagi, setelah dia marah kepada hamba Tuhan, sakit hati kepada hamba Tuhan yang melayani dia, setelah dia berbuat jahat kepada hamba Tuhan, menangkap dan memenjarakannya dan menganiaya orang-orang lainnya, ya. Raja Asa tidak lagi mengalami keadaan yang lebih baik. Dikatakan 3 tahun kemudian, yaitu tahun ke-39 pemerintahannya, Raja Asa ini sudah mulai sakit. Ya. Ada bagian pada kakinya yang mengalami sakit. Ketika mungkin awalnya dia sakitnya masih biasa-biasa. Ya. Allah berharap bahwa ya, melalui keadaan seperti ini dia akan sadar dan meminta pengampunan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan kembali. Tapi ternyata Asa tidak berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir berdasarkan logika, ya, mencari bantuan dengan ya, pengetahuan. Tidak salah menggunakan pengetahuan. Tidak salah menggunakan obat-obatan. Kan dikatakan hanya mencari ya, kesembuhan melalui tabib-tabib. Ya, dulu tak istilah dokter dulu. Belum ada istilah dokter, tabib. Ya. Asa hanya mengandalkan pengetahuan untuk menyembuhkan sakitnya, tidak mengandalkan Tuhan. Sementara Tuhan menanti supaya Asa ini sadar bahwa ya, apa yang sulit, apa yang tidak membuatnya nyaman akan membuat dia sadar dan kembali mengandalkan Tuhan. Tapi ternyata Asa tidak berpikir demikian. Lalu Tuhan terus menambah penderitaan ini, menambah tekanan ini, sehingga sakitnya dikatakan semakin parah. Ya, semakin parah. Tapi tidak sadar-sadar juga. Akhirnya tahun ke-41 pemerintahannya, dia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa
orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Orang itu akan mempersulit dirinya. Ya. Asal ketika dia dilayani dengan firman Tuhan dengan harapan supaya dia sadar, dia meninggalkan kesalahannya, dia memperbaiki hidupnya, dia mengandalkan Tuhan. Tapi dia tidak berbuat demikian. Dia tidak mau. Dia berusaha mempertahankan kesalahan, mempertahankan kesalahannya. Dia terus berusaha melindungi dosanya. Makanya Tuhan katakan, peperangan demi peperangan akan terus terjadi. Dan ketika dia terus bertahan dalam kesalahan dan bertahan melindungi dosanya, Tuhan lagi mendatangkan penyakit baginya. Membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak tentram, sekalipun dia dikelilingi oleh harta yang cukup banyak, sekalipun ia ada di kekuasaan yang tertinggi pada saat itu di kerajaannya. Tapi dia tidak menikmati yang baik dalam hidup karena kehilangan damai, karena kehilangan ketenangan, karena kehilangan kenyamanan. Pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, ketika hati kita, ketika hidup kita sudah tidak nyaman, semua yang kita miliki tidak ada artinya, tidak berguna bagi kita. Ya. Kita memiliki uang, kita memiliki harta, tapi kalau tubuh kita, kalau ya hidup kita menjadi sakit, harta itu hanya habis untuk dipakai, dan kita tidak nikmati apa. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, Dia akan memberikan damai bagi kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan memberikan ketentraman bagi kita. Sehingga sekalipun mungkin harta yang kita miliki hanya sedikit, tapi kita menikmati damai, kita menikmati sukacita dalam hidup, kita menikmati ketentraman dalam hidup, itu sangat besar manfaatnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mendengarkan Tuhan, orang yang tidak mau ditegur Tuhan, Tuhan akan menegur orang itu dengan menggunakan cara yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, orang itu akan membawa dirinya kepada satu keadaan yang sulit. Selanjutnya, orang yang tidak suka kepada orang yang diutus Tuhan untuk melayaninya. Orang yang berbuat jahat kepada orang yang diutus Tuhan untuk melayani dia, orang itu pun akan menanggung akibat. Asa menjadi sakit, bahkan mati. Karena apa? Dia tidak senang kepada Hanani yang diutus Tuhan untuk melayani dia. Dia berbuat jahat kepada Hanani yang diutus Tuhan sebagai hamba Tuhan untuk melayani dia. Asa menjadi sakit dalam hidupnya, bahkan sampai mati, karena dia berbuat jahat kepada orang yang diutus Tuhan untuk melayani. Dari firman Tuhan ini Allah mau menyampaikan bagi kita bahwa menjalani hidup kita,
Mari kita menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita menghargai firman Tuhan yang disampaikan Tuhan bagi kita melalui hamba-hambanya yang Dia utus kepada kita. Mari kita menghargai. Termasuk firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu berkat besar bagi kita. Termasuk berkat-berkat lainnya. Ya. Dalam hidup kita terkadang kita hanya berpikir berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk materi. Tapi sesungguhnya berkat Tuhan itu banyak. Ya. Berapa waktu ini saya semakin disadarkan bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan dalam hidup kita hampir semua yang kita alami ini anugerah Tuhan, berkatnya Tuhan bagi kita. Saya merenung-renungkan, saya jadi gembala. Kalau mau dinilai dari standar manusia mungkin saya tidak layak. Seandainya manusia yang mau memilih saya untuk menjadi seorang gembala, saya tidak lulus. Karena saya ada banyak salah. Saya ada banyak kekurangan. Saya ada banyak ketidakmampuan. Saya ada banyak dosa juga. Ya. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka saya diberikan kepercayaan untuk itu. Satu. Dalam rumah tangga, pasangan kita, anak-anak kita, itu adalah berkat Tuhan. Ya. Terkadang ada orang yang tidak sadar bahwa pasangannya itu adalah berkat Tuhan. Nah, orang yang tidak sadar akan hal seperti ini, dia tidak menghargai pasangannya. Tidak menghargai berkat Tuhan. Orang yang sadar akan berkat Tuhan dalam dirinya, dia pasti akan menghargai. Anak-anak yang hadir dalam keluarga kita, sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan juga. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, orang yang tidak bertanggung jawab kepada orang yang diutus Tuhan ke dalam rumah tangganya, ini orang yang lupa bahwa itu adalah berkatnya Tuhan. Orang yang tidak menghargai berkat Tuhan, inilah yang sering menyusahkan dirinya sendiri. Berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ya, anak-anak juga. Anak-anak harus juga paham bahwa orang tua kita itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Karena Tuhanlah yang memakai mereka sehingga kita ada, kita dibesarkan, kita dididik, kita disekolahkan, kita dirawat dan lain sebagainya. Makanya kita harus bersyukur apapun keadaan orang tua kita. Harus bersyukur. Karena itu berkat Tuhan bagi kita. Ya. Dalam perkara-perkara yang lain, kita harus sadar pekerjaan kita, usaha kita berkat Tuhan. Ya. Apa yang kita miliki sesungguhnya semua adalah berkat Tuhan. Memang datangnya itu ya berbeda-beda. Ya, kalau uang datangnya berkat Tuhan bentuk uang atau bentuk barang yang lain, ya biasa datang melalui hasil pekerjaan kita. Biasa datang melalui pemberian orang. Ya. Seperti itu. Tuhan tidak jatuhkan dari langit. Oh, tunggu kenapa? Tidak. Ya. Berkat yang lainnya datang dalam bentuk yang lain, dalam cara yang lain.
tapi semua adalah pemberian Tuhan. Nah, saat ini Tuhan berkata bahwa orang yang tidak bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, inilah orang yang akan mempersulit dirinya. Dia akan kehilangan kenyamanan. Dia akan kehilangan ketentraman. Karena apa? Tidak menghargai, tidak menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena itu asa menjadi sakit, asa menjadi tidak tentram. Karena apa? Ketika firman Tuhan sebagai berkat baginya untuk menuntun dia diberikan kepadanya, dia tidak senang. Ketika Tuhan mengutus orang untuk menyampaikan berkat melalui firman, dia berbuat jahat. Makanya Tuhan membuat dia menderita sampai mati. Bapak Ibu Saudara, menghadapi hari depan kita, mari kita senantiasa menghargai berkat Tuhan. Apakah itu firman, apakah itu harta benda, apakah itu anak-anak kita, apakah itu pasangan kita, atau apapun yang lain, ya pekerjaan kita, mari kita menghargainya. Kita syukuri kepada Tuhan apa adanya. Tentu kalau keinginan kita, tentu ada yang tidak memuaskan keinginan kita. Tapi tidak ada yang diberikan oleh Tuhan yang bisa, yang Tuhan, yang di dalamnya akan mampu memenuhi keinginan kita semua. Tuhan sudah mengaturnya. Disinilah Tuhan akan mengukur dan menilai iman kita. Adakah kita punya iman? Kalau kita punya iman, maka kita akan bersyukur dan berterima kasih sekalipun ada yang tidak sesuai harapan kita. Tapi Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita. Hanya kita yang tidak mampu memahami, sehingga kadang kita merasa kena susi itu, kena susi anu, kena susi si A, kena susi si B, ya, termasuk pasangan kita. Terkadang orang ya kena susi ya si A di pasanganku, kena susi ya si B di pasanganku. Ini sudah salah. Apapun kondisi pasangan kita, sudah keterbatasannya, kondisi fisiknya, kondisi kekuatannya, kondisi kemampuannya, itulah berkat Tuhan bagi kita. Kitalah yang akan memperlengkapinya dan harus diterima dengan syukur kepada Tuhan. Supaya hidup kita menjadi tentram, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita tidak terima seperti itu, maka kita menolak berkat Tuhan, kita menolak untuk diberkati Tuhan, dan kita menolak kedamaian, kita menolak ketentraman dalam hidup kita. Tapi ketika kita menerima, ya, apapun keadaannya yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, apapun keterbatasannya, apapun kekurangannya, ketika kita terima, maka di dalamnya kita akan tentram. Di dalamnya kita akan mendapat yang lebih baik. Tapi ketika kita tidak menerimanya, dan kita mulai mencari cara kita sendiri, menggunakan cara kita sendiri untuk memenuhi keinginan kita, maka di situ awal kehancuran kita. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita.